Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Aprianti, NIM 21030630 dari kelas PTNC Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, dengan dosen pengampu Ibu Tati Pidiana Sari SPTMP. Di sini saya akan menjelaskan metabolisme dari protein, karbohidrat, dan lemak serta hubungannya. Yang pertama yaitu jelaskan proses pencernaan karbohidrat pada monogastrik dan ruminansia. Pada monogastrik, pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan pelumas saliva di dalam ginjal secara mekanis dan hidrolisis. Dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu degradasi. Oleh karena itu, sebagian serat kasar lewat dari organ pencernaan utama masuk ke organ bagian akhir saluran pencernaan cecum, rectum, kolon pada pencernaan. Pada ruminansia, proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar selulosa. Di dalam rumen, karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi piruvat. Kemudian asam piruvat yang dihasilkan akan diubah menjadi PFA, CO2 dan CH4. Yang kedua yaitu jelaskan proses metabolisme karbohidrat di hati dari produk awal hingga produk akhir. Metabolisme karbohidrat. Dalam proses metabolisme karbohidrat, hati melakukan fungsi spesifik berikut ini. Penyimpanan glikogen mengubah laktosa dan fruktosa menjadi gluconeogenesis, membentuk banyak senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Hati penting untuk mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal. Misalnya, penyimpanan glikogen memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah penyimpanannya dan kemudian mengembalikannya kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun terlalu rendah. Yang ketiga yaitu jelaskan proses pencernaan protein pada unggas dan ruminansia. Pencernaan protein pada unggas dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampurkan dalam ventriculus. Pencernaan tersebut dimulai dengan konsentrat otak proventriculus yang mengaduk-aduk makanan dan mencampurkan dengan getah pencernaan yang terdiri atas HCl dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin. HCl dan pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, proteosa, pepton, dan peptida. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Mukosa usus terjadi atas lapisan otot licin, jaringan ikat, dan epitel kolumnar sederhana dekat rumen. Pada epitel pelapis terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir dan sekresinya membantu melicinkan makanan. Pada mukosa terdapat banyak pilus yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limpa kecil. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat makanan. Sel absorpsi dari pilus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Pada ruminansia, asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos degradasi atau bipas protein.
protein mikroba rumen yang tercerna dan terserap dalam usus serta dari hasil fermentasi rumen. Perombakan protein oleh enzim proteolitik dalam rumen menghasilkan peptida dan asam-asam amino. Produk ini sebagian besar akan mengalami katabolisme lebih lanjut atau deaminasi sehingga menghasilkan amino NH3. Kegiatan deaminasi asam-asam amino menghasilkan amino yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan deaminasi terhadap asam amino walaupun telah terjadi akumulasi amino yang cukup tinggi di dalam rumen. Protein pakan dan NVN dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino dan amonia untuk selanjutnya disintesis menjadi protein mikroba. Kemudian masuk ke dalam abomasum dan selanjutnya dalam usus kecil diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah. Dalam rumen sekitar 80% spesies mikroba rumen mampu menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen untuk sintesis protein. Bakteri rumen adalah penggunaan amonia sebagai sumber nitrogen yang paling efisien. Di samping dimanfaatkan oleh mikroba rumen, amonia yang dihasilkan juga diserap oleh darah melalui dinding rumen, dibawa ke hati dan diubah menjadi urea. Beberapa urea ini mungkin dikembalikan ke rumen melalui saliva dan juga langsung menembus dinding rumen, tetapi sebagian besar dikeluarkan bersama urin dan kemudian dibuang. Yang keempat yaitu jelaskan proses metabolisme protein terjadi di dalam hati. Dalam rumen, protein pakan akan mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida dan enzim proteolitik yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Oligopeptida selanjutnya akan diubah menghasilkan peptida dan asam amino yang bisa digunakan oleh sebagian mikroba rumen untuk pertumbuhannya, terutama oleh Bacteroides ruminicola, di mana bakteri ini mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Bacteroides ruminicola bisa menggunakan 40% peptida dalam rumen, sedangkan fibroselven menggunakan kurang dari 10% untuk pertumbuhannya. Karena tidak semua peptida dan asam amino yang terbentuk dalam rumen digunakan oleh mikroba, di mana sebagian akan mengalir ke usus halus. Yang kelima yaitu jelaskan proses pencernaan lemak pada monogastrik dan ruminansia. Pencernaan lemak dan ruminansia. Pencernaan lemak pada ruminansia dimulai dari aktivitas mikroba dalam rumen. Terdapat lemak pakan yang akan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam lemak tak jenuh, tidak terserap rumen melainkan terus ke alat pencernaan bawah atau usus halus, di mana ia akan diserap dan menyatu dengan kilomikron. Kilomikron ini mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transport lemak dari usus halus menuju jaringan-jaringan tubuh. Di dalam usus halus, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol dan enzim lipase. Gliserol meneruskan perjalanan ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus karena zat ini tidak larut dalam air. Penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang akan mengemulsikan asam lemak menjadi suatu bentuk larut dalam air sehingga dapat diserap oleh
sel mukosa usus halus. Lemak yang diserap masuk peredaran darah melalui vena porta ke hati melalui sistem limfatik dan ductus thoraciceus. Sebagian darah melalui sistem limfatik dapat langsung disimpan dalam jaringan. Sebagian besar lemak yang diserap mengalami metabolisme dalam hati. Di sini tersedia suatu mekanisme yang menyangkut lemak dari hati menuju jaringan-jaringan. Pencernaan lemak pada hewan monogastrik atau lambung tunggal. Bagian besar lemak dalam pakan adalah trigliserida, sedangkan selebihnya akan fosfolipid dan kolesterol. Saat lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat sekresi getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukan. Lemak yang diemulsikan oleh garam empedu dirombak oleh esterase yang memecah ikatan ester antara asam lemak dengan gliserol. Garam-garam empedu mengemulsikan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi gliserida. Monogliserida, asam lemak bebas dan gliserol. Penyerapan lemak dilakukan dengan mengkombinasi dengan garam empedu. Garam empedu dibebaskan dalam sel mukosa dan dipergunakan asam lemak dan gliserol untuk bersenyawa dengan fosfat untuk membentuk fosfolipid. Fosfolipid distabilisasi dengan protein dan dilepaskan dalam sistem getah bening sehingga globul-globul kecil yang disebut kilomikron yang kemudian dibawa ke aliran darah. Yang keenam yaitu jelaskan proses metabolisme lemak di dalam hati. Proses yang pertama adalah hidrolisis atau lipolisis. Pada proses ini lemak akan diputus ikatan ester trigliserida, fosfolipid, dan glipolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Hasil tersebut siap di metabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga pada proses ini. Asam lemak tak jenuh atau linolet dan linolenat akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Setelah dipisah, asam lemak jenuh tersebut akan diubah menjadi VFA. Bakteri anaerobio lipolitikal digunakan untuk hidrolisis trigliserida. Bakteri butyrifibril solven digunakan untuk menghidrolisis fosfolipid dan glikolipid. Beberapa faktor dapat mempengaruhi proses hidrolisis pada rumen, diantaranya level lemak, pH, dan ionophon bakteri rendah. Proses kedua adalah hidrogenasi atau biohidrogenasi. Proses ini terjadi pada asam lemak tak jenuh hasil proses hidrolisis dalam rumen. Terjadi somerisasi dari ikatan cis menjadi trans. Isomerisasi menyebabkan pengurangan
asam lemak tak jenuh. Biohidrogenasi menyebabkan lemak esensial rusak, namun ternak tidak mengalami defisiensi. Lemak esensial dapat memenuhi kebutuhan lemak pada ruminansia. Kebanyakan lipid pada ruminan masuk ke duodenum sebagai asam lemak bebas dengan kandungan asam lemak jenuh yang tinggi. Lemak akan diserap oleh duodenum. Asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis akan diserap oleh dinding rumen. Asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Pada usus halus, lemak akan disintesis menjadi gliserida dan asam lemak oleh enzim lipase. Asam lemak C14 membentuk triacylglycerol dalam epitel usus. Triacylglycerol, fosfolipid dan kolesterol membentuk klimikron dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang ketujuh yaitu jelaskan hubungan antara proses metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein yang terjadi dalam tubuh bayi unggas ataupun ruminansia. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak adalah hasil akhir pencernaan lemak akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Dengan itu akan terjadi reaksi antara glukosa dan piruvat. Sementara itu hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas dua karbon. Setiap dua karbon akan mengikuti satu molekul CoA, kemudian menjadi molekul asetil CoA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Asetil CoA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun bisa berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein akan mengalami tiga cara, yaitu pertama, asam amino akan diubah menjadi piruvat yang kemudian memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Kedua, asam amino ketogenik diubah menjadi asetil CoA yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Ketiga, asam amino non-glukogenik dan non-ketogenik dideaminasi dan langsung memasuki siklus Krebs. Melalui tiga cara tersebut, akhirnya asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, karbon dioksida atau CO2, dan air atau H2O seperti halnya karbohidrat. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.